Nah saudara, kita bersyukur ini merupakan ibadah pertama di tahun 2026 ya. Jadi kita masih berusaha untuk menyesuaikan ya tahun baru ini saudara. Apalagi kalau sudah mencatat, kadang-kadang kita masih menulis tahun 2025 padahal sudah tahun 2026 saudara. Nah malam hari ini saudara, saya ingin mengajak kita melihat firman Tuhan yang tidak asing lagi tetapi sangat menarik yang kita perhatikan saudara. Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Jadi ada 14 ayat yang kita akan renungkan bersama pada malam ini. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ayat 1, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Ya ini anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu, tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yaitu langit untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberikan pinjaman kepada banyak bangsa tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjam. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikut Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara, Tuhan minta kita satu hal, yaitu mendengar suara Tuhan. Saudara, kalau kita baca ayat ini bahkan seringkali mau tutup ibadah doa, saya juga angkat ayat ini yang mengangkat saudara, dikatakan engkau menjadi kepala bukan ekor, engkau akan tetap naik bukan turun, engkau akan diberkati berlimpah-limpah bukan kekurangan. Saudara, itu bukan hanya sekedar doa tapi penyataan bahwa sebenarnya kita ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Saudara bilang sama orang sebelahmu, kamu itu orang yang diberkati Tuhan. Ya. Tetapi pada kenyataannya saudara, kok kita hidupnya susah? Ya. Ini yang menjadi persoalan saudara. Tuhan janji buat kita, dia punya planning, dia Bapak yang baik saudara. Aduh, Bapak mana sih yang di dunia ini yang izinkan anaknya menderita. Saya masih ingat ngobrol-ngobrol dengan satu jemaat Tuhan. Dia bilang, iya pastor, aduh saya gak sampai hati lah lihat anak saya. Saya tidak mau dia menderita seperti saya dulu. Saya ingin dia diberkati, tidak sampai hati pastor. Ya, itu Bapak loh saudara.
Dan kalau kita melihat pada malam ini suara Tuhan berkata, ya, yang Tuhan mau kita lakukan, yang pertama, step pertama itu dikatakan jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita dengar suara Tuhan? Saudara, bagaimana kita dengar suara Tuhan? Ya, itu sebabnya kita itu dikasih 2 telinga, 1 mulut, saudara. Artinya banyak mendengar, sedikit berbicara. Mari kita pada malam ini, di tahun yang baru ini, buka telinga kita hal-hal yang baik. Banyak hal-hal yang buruk di dunia ini, saudara, buka berita semua, banyak yang buruk. Tetapi Alkitab kita adalah berita gembira, berita harapan. Saudara, Alkitab berkata, kalau kita mendengar baik-baik suara Tuhan, kita punya harapan, saudara. Kita punya janji, kita punya motivasi. Kita punya panduan hidup. Asal saja kita membuka telinga kita untuk mendengar. Persoalannya, saudara, kita seringkali dipenuhi dengan suara-suara yang bukan dari Tuhan. Sehingga waktu kita dengar suara Tuhan kita remehkan. Kenapa? Kita pikir sudah selalu dengar. Padahal Alkitab berkata, step pertama, basic untuk melihat berkat Tuhan, belajar mendengar suara firman Tuhan. Itu sebabnya, saudara, saya berusaha setiap hari untuk mengirim, tidak banyak, 1 ayat saja. Tapi saya rindu 1 ayat itu tertanam di hati saudara. Karena ada yang berkata, pastor, aduh saya diberkati loh renungan yang pastor bawa. Tidak banyak ayat. Ada yang kirim banyak ayat, nggak tahu yang mana satu dia punya ayat emasnya, saudara. Ya. Tapi pastor itu cuma 1 ayat saja, tetapi tertanam. Ya, saya katakan puji Tuhan, bahwa firman itu yang saya kirim. Itu sebabnya, ya kalau dulu saya pagi kirim, kali ini jam 11 lebih, mau jam 12 saya kirim, saudara. Saya berharap itulah ayat firman Tuhan yang pertama saat saudara buka mata, pegang handphone, ada message dari pastor. Kenapa? Firman itu, saudara, kalau kita benar-benar laksanakan, kalau benar-benar kita dengar, Alkitab katakan jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, saudara, sekarang ini firman itu sudah ada pada kita, sudah berbentuk digital, sudah berbentuk multimedia, ya. Karena Tuhan sudah berbicara. Kalau dulu, saudara, orang tunggu Tuhan berbicara. Sekarang ini kita mendapat kemudahan. Saya percaya, saudara, kita sudah generasi terakhir, ya. Itu sebabnya kalau zaman dulu untuk dapat firman itu tunggu nabi, tunggu dapat nubuat dari nabi. Sangat sukar sekali untuk mendapat firman. Tetapi sekarang, saudara, firman itu bukan lagi sesuatu yang susah untuk didengar. Yang menjadi persoalannya, mau nggak kita dengar? Jadi saya yakin, saudara, karena Alkitab berkata generasi terakhir itu adalah umat Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan disebutkan firman Tuhan berkata umat Tuhan di akhir zaman itu mendapat urapan 2 kali lipat. Wow, mereka punya kesempatan yang luar biasa. Saya masih ingat zaman-zaman dulu belum ada handphone, belum ada digital, susah sekali kita mau dapat Alkitab, saudara. Tetapi sekarang kita sudah punya akses, punya kemudahan yang luar biasa. Tinggal mau dengar atau tidak. Kalau saudara mau dengar, itu luar biasa loh, saudara. Saudara tahu, kemarin sebenarnya janji pada hari Minggu ada pertemuan, ya, dengan aktivis. Lupa dia. Jadi dikatakan oke, minggu ini, saudara, bertemu dengan mereka. Saya nggak tahu mereka mau bicarakan apa. Ya. Tetapi mereka kenal di tempat ini, satu hal mereka kenal di tempat ini, karena multimedia. Bayangkan, saudara, waktu kita Christmas yang lalu, wow, penuh. Sampai Brother Jason bilang, pastor, saya khawatir loh. Cukup nggak makanan kita, ya? Karena yang kita tahu jemaat-jemaat yang biasa datang, tiba-tiba waktu Christmas nggak pernah datang, jemaat Kristal.
datang waktu Natal. Ya. Tapi oke lah, enggak apa-apa. Walaupun kristal tapi kita mau memberkati. Ya. Satu hal, kenapa mereka datang? Ada multimedia. Mereka bisa tahu di tempat ini. Ada ibadah di tempat ini. Bayangkan soal makan saja, soal pati, soal bersukaria, orang boleh datang. Firman Tuhan itu saudara, kalau saudara betul-betul pegang, dengar baik-baik, dia bermanfaat. Membawa dampak yang besar buat kita saudara. Wow, tahun ini saya gelar itu tahun tuayan saudara. Kenapa saya gelar tahun tuayan? 15 tahun yang lalu saudara, saya dapat tawaran untuk simpan duit saudara. Dia bilang, ini simpanan berupa insuran. Jadi kalau ada apa-apa, dia boleh cover. Tapi kamu tidak boleh keluar ini duit sampai 15 tahun. Wah, tahun ini keluar saudara. Saya bawa ibu gembala pergi klaim ya. Karena nanti tanggal 5 baru keluar saudara, saya buat update account apa semua. Lalu ibu gembala bilang, perpuluhan kasih saya ya. Saya buka account ya. Oh saya bilang, oh ya ibu gembala sampai sekarang belum punya account saudara ya. Jadi dia bilang, nanti perpuluhannya saya punya ya. Supaya saya buka account. Saya bilang siap ya. Bayangkan saudara, 15 tahun lalu. Kalau saya tidak laksanakan saudara, saya nggak bisa tuai hari ini. Saya mau petik apa tahun ini. Tapi karena saya dengar, saya laksanakan, ya terus terang, saya juga berpikir adakah tidak ada. Karena apa? Cukup lama, ya, sangat lama, 15 tahun, bukan mudah. Saya pikir adakah tidak ada. Tapi puji Tuhan saudara, dia kirim email, wah tolong update. Wah berarti saudara, ada ini betul ada saudara ya. Lalu sampai sana dia mulai hitung-hitung, wah lumayan lah saudara. Ya, bolehlah, ya, keluarlah kereta. Saya pikir pada waktu itu saudara, kayaknya nggak ada apa-apa yang terjadi saudara. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, kayaknya kita hampir-hampir lupa. Ya, adakah tidak ada? Karena tidak ada tanda-tanda, tidak apa. Ya, puji Tuhan saudara, beberapa minggu sebelum keluar ada email masuk. Ya, saya lihat, wah ada juga, betul-betul ada saudara ya. Nah itu dunia saudara, apalagi firman Tuhan. Tuhan bilang kalau engkau dengar baik-baik, mendengar dan melakukannya. Tuhan mau mengangkat engkau jadi kepala. Tuhan mau bawa engkau naik. Itu sebabnya kalau engkau hari-hari ini minggu demi minggu ibadah terus berjalan, percayalah satu hari nanti engkau akan menuai. Amin. Ya, kalau di dunia aja kita boleh klaim saudara, apalagi Tuhan janji segala jerih lelah kita di dalam Tuhan, pengorbanan kita tidak pernah sia-sia. Jadi saya yakin dan percaya saudara, tidak sia-sia. Itu sebabnya Tuhan katakan yang pertama, belajar mendengar baik-baik. Kenapa belajar dengar baik-baik? Supaya jangan salah. Kita tahu saat kita mendengar, kita sudah terbiasa, kita peka. Ini suara Tuhan atau bukan dari Tuhan? Amin. Ya, itu sebabnya saudara, kenapa kita disuruh mendengar baik-baik? Supaya kita tahu apa yang Tuhan firmankan. Ya. Apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Dikatakan, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Oh saudara, dia tidak bilang suku mana, kulit warna apa, tapi dia katakan jika engkau, siapapun engkau, apapun backgroundmu, latar belakangmu, apapun, kalau engkau hari ini mendengar suaranya dan melakukannya dengan setia, engkau punya harapan masa depan. Tidak peduli saudara, apapun keadaan saudara. Jadi setia itu penting saudara. Setia itu harganya mahal di mata Tuhan. Itu sebabnya kita mau setia di dalam Tuhan. Kita mungkin pernah lemah, kita mungkin pernah hampir putus asa.
tetapi kembali setia. Ya, kembali dikuatkan, diteguhkan, yakin lagi, tetap yakin bahwa Tuhan janjinya ya dan amin bagi kita. Saudara, kalau kita baca tadi, wow, janji Tuhan itu hebat, saudara. Janjinya itu kalau kita lihat, wow, berlimpah dikatakan. Di ayat 8 katakan, Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu, atas lumbungmu. Dan di dalam segala usahamu, Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikannya kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Artinya saudara, dimanapun engkau ada, kalau Tuhan memberkatimu, tempat itu menjadi tempat diberkati. Ya. Tidak ada tempat sial, tidak ada tempat yang dikatakan, oh tidak ada harapan. Dimanapun engkau ada. Kalau engkau lakukan dengan setia. Seringkali saudara kita diragukan. Apalagi kita ada di kelompok-kelompok yang tidak seiman. Kita kadang-kadang tidak berani untuk berdiri sendiri. Berapa hari yang lalu anak saya ikut holiday dengan teman-temannya. Dan dalam paket holiday mereka itu saudara, karena mereka di holidaynya di di pertanian, daerah pertanian begitu, ya, di ladang anggur, ya, di ladang coklat, ya, ladang kopi. Nah, mereka punya program holiday mereka itu salah satunya test wine. Ya. Jadi itu salah satu paket holiday mereka. Ada test wine. Coba wine, red wine, saudara. Dia tanya sama saya, Dad, gimana? Ini saya ikut rombongan mereka. Saya bilang, jangan dicoba. Ya. Puji Tuhan sudah dengar ini anak. Jangan dicoba. Kalau mereka silakan. Kamu gak usah dicoba, berdiri aja ikut mereka. Kan kamu satu grup. Anak-anak Tuhan ini saudara, semua jemaat di gereja, jemaat gereja pemuda semua. Dan benar, dia tidak mau. Mereka tidak pernah memaksa dia. Jadi kadang-kadang saudara dalam keadaan seperti itu, gak apa-apalah, kan cuma coba-coba. Ya. Kan gak minum satu gelas. Ya. Saya bilang sama dia, itu red wine itu kalau kamu gak biasa, ya memang tes-tes saja, ya, tapi tak mungkin tak masuk. Ya. Namanya tes, ya ada 12 wine. Ya. Kalau masuk seteguk, 12 tes, ya. Pulang mabok lah kau. Ya. Kalau sudah pernah rasa gitu, nanti lain kali, enak juga ya. Ya. Bukan tes, sudah terikat. Ya. Saya pikir, wah ini berat dia. Semua ikut tes wine. Dia gak mau ikut. Tapi saya bersyukur dia bertahan. Untuk menjaga kebenaran firman Tuhan, tidak mudah saudara. Padahal ini lingkungan orang gereja. Bukan lingkungan orang dunia. Tetapi kita mau benar di mata Tuhan, kita harus punya ketegasan untuk mengambil keputusan. Saya mau menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Saya tidak mau menyimpang dari jalan Tuhan. Saya bilang sama dia, ya itu mulai tes-tes dulu nak, sebelum terikat dengan minuman. Ya. Itu mulai dari tes-tes dulu. Kan orang merokok kan gak langsung merokok kan, tes-tes juga. Coba-coba cuma 1 sedot, 2 sedot, las-las dia beli sendiri. Ya. Nah saudara, untuk berdiri dalam kebenaran itu tidak mudah. Tapi percayalah kalau engkau bertahan karena ingin menjaga kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan hargai engkau. Amin saudara. Tuhan hargai. Ya. Sekalipun dalam keadaan yang sebenarnya berat, ya, menjaga perasaan orang, ya, itu tidak mudah saudara. Tetapi saudara mau menjaga perasaan orang atau menjaga perasaan Tuhan saudara. Karena Alkitab berkata kalau engkau mendengar baik-baik, melakukannya dengan setia, Tuhan akan memberkati engkau. Saudara, saya yakin dan percayalah. Hidup kita ini ditentukan berkat dari Tuhan.
Kalau kita mau setia sungguh-sungguh, apa sih yang mustahil buat Tuhan untuk memberkati kita? Di padang gurun, musim sukar, kering, apa yang mustahil? Karena Tuhan berkata, Tuhan membela kita, saudara. Ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Ini perbendaharaan ini saudara, ini bukan manusia punya perbendaharaan. Saya masih ingat teman saya kena tipu. Emas putih, platinum. Kata orang itu sama dia, ini peninggalan harta Soekarno. Ada di gua 12 ton. Nah, jadi dia titip sama dia 2 kilo dulu saudara. Nah, bayar cuma sedikit dulu, berapa puluh juta waktu itu. Bawa ke Johor Baru, ketemu dengan saya. Dia bilang, ini peninggalan harta Soekarno. Ya. Saya dalam hati ketawa. Malam itu dia tanya saya, menurut pastor bagaimana ini? Saya bilang begini, ini cerita kosong saja saya bilang. Ini emas putih, harganya mahal daripada emas kuning. Masa orang itu cari kamu? Ya, dia boleh jual di mana saja ini emas. Kenapa dia cari kamu? Jual ini emas sama kamu. Kamu bukan orang kaya, saya bilang. Ya, saudara, dia dapat duit, cagar rumah orang mertuanya saudara, dia cagar pergi bank, ambil pinjaman saudara. Ya. Nah, saya bilang harap-haraplah ini emas, betul-betul emas. Supaya kau pulang dari tempat ini, bolehlah kau tebus balik itu surat surat tanah bapak mertua kau. Ya. Saudara tertipu karena ada harta Soekarno. Kalau ada yang bilang ada harta Mahathir di Kapit atau di mana tersimpan di gua, itu paling bodoh itu. Ya. Harta karun dari mana dia taruh di situ. Ya. Ini Tuhan bilang dia buka perbendaharaan, ya perbendaharaannya Tuhan dia buka berlimpah. Ah, ini yang benar saudara. Kalau ada yang harta Soekarno, harta apa yang peninggalan yang dulu, ada yang mungkin mau reka-reka cerita peninggalan rentap atau apalah pokoknya di mana. Jangan percaya saudara. Ya. Kalau ini harta karunnya Tuhan dia buka. Bayangkan kalau kita baca saudara, aduh kayaknya bergetar hati kita saudara. Aduh dia mau buka loh. Dia mau buka perbendaharaannya. Banknya Tuhan dia mau buka saudara. Kira-kira berapa banyak sih kekayaan dunia ini dibanding dengan kekayaan Tuhan? Bukankah Tuhan katakan yang paling kuat di dunia ini dibanding paling lemah di sorga? Yang lemah di sorga lebih kuat daripada yang paling kuat di dunia ini. Apa yang paling pandai di dunia ini dibanding yang paling bodoh di sorga? Yang paling bodoh di sorga lebih pandai daripada yang paling pandai di dunia ini. Artinya kalau harta kekayaan dunia ini melimpah luar biasa, masa harta kekayaan Tuhan sedikit dibanding dunia? Tidak saudara. Tapi yang menjadi persoalannya kita nggak percaya. Nah, itu yang menjadi persoalan. Kita baca sepintas lalu. Tapi kalau kita baca saudara. Wow sepertinya ya ini bagian kita loh saudara. Makanya kalau kita hari-hari ini susah-susah terus saudara. Itu karena salahmu. Kalau engkau setia dengan firman Tuhan. Lakukan dengan setia firman Tuhan. Saya percaya apa yang dicatat di Alkitab itu digenapi dalam hidup saudara. Amin. Ya. Digenapi dalam hidup saudara. Ada macam cara Tuhan memberkati kita saudara. Saya tidak look down dengan hamba-hamba Tuhan yang di luar sana saudara. Kalau cerita, ya kemarin kami cerita-cerita di belakang juga. Ya adalah cerita sedikit, gaji kita gak tinggi. Cuma sekian, cobalah gaji kita sekian gini. Saya dalam hati dengar saja saudara. Iya ya. Wah kalau mau ngeluh ini. Ya. Harga minyak naik, ya. Gaji hamba Tuhan segini. Ya. Saya bukan hebat saudara. Tapi sampai hari ini kami tidak pernah mengeluh. Dengan berkat Tuhan yang ada pada kami. Saya percaya dengan yakin.
Kalau burung pipit di udara Tuhan pelihara. Kami hamba Tuhan. Tuhan punya 1001 macam cara untuk memberkati. Haleluya saudara. Ya, anak saya imannya cuma Toyota Corolla Cross saudara. Ya. Saya mau ambil Alphard saudara. Cuma saya pikir ya udahlah ikut anak aja lah. Saya coba-coba dengar dia kayaknya tertarik si Cross. Gak pernah dia bilang Alphard, ya sudahlah saya pun udahlah ikut anak saja. Ya. Bukan sombong saudara. Tapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Saya masih ingat cuma isi-isi minyak saja saudara. Isi minyak, pam minyak. Tiba-tiba ada yang call. Kat Anda terpilih. Oh ya terpilih. Ya ini ingat-ingat scam juga saudara, takut scam. Terpilih ya. Lalu jawab soalan ini ya. Betulkah lambang bank ini warna biru sama merah kalau silap saya ya. Saya bilang betul. Dia bilang betul lah ya. Cuma begitu tutup. Katanya ada hadiah. Tunggu. Betul saudara. 10.000 masuk ya. Bayangkan. Cuma isi minyak, saudara pun isi minyak, saya pun isi minyak. Ya. Tapi tiba-tiba ada yang call, Kat Anda diundi dapat hadiah. Makanya saudara isi minyak berdoa Tuhan. Dapat hadiah. Imanilah ya. Jangan isi minyak marah-marah, naik harga tuh harga. Lah saudara nggak jadi berkat. Kita isi minyak diberkati nanti saya dapat undian ya. Ada berapa kali loh saudara? Satu kali lagi, dapat undian lagi saudara. Dapat bag Ferrari. Ya. Luar biasa saudara. Ya. Pernah lagi satu kali saudara, dapat lagi undian saudara. Bukan nomor rekor ya, dapat undian lagi saudara. 300. Kita klaim di Petronas. Katanya nggak ada hadiah itu. Ya saya pun malas lah mau klaim. Padahal suratnya datang loh saudara. Surat dari Petronas datang. Betul-betul surat Petronas, ada cap Petronas untuk klaim pergi pusat Petronas di Taman Uda sana. Dia bilang tak ada. Ya. Saya malas lah mau argue sama dia. Padahal sudah ada surat, lumayan lah 300. Masa saudara nggak pergi klaim? Ya. Tapi waktu sana dia bilang tak ada di data kami. Loh surat ini siapa yang kasih surat? Ya saya pun malas ya udahlah. Saya pikir dalam hati ya mungkin bukan berkat saya. Ya bisa aja saya mau fight sama dia sudah. Masa tulis surat-surat cinta? Nggak ada, ini tulis surat saya diundi dapat hadiah berupa voucher 300 saudara dari Petronas. Tapi pergi pusat dia bilang nggak ada di data. Tapi pun nggak apa-apa. Nah saudara, Tuhan punya cara yang luar biasa ya. Yakinlah saudara, kalau kita setia. Memang banyak kali kalau bilang setia ini saudara, saya bukan hebat. Kalau tanya saya berapa kali mau lari dari pelayanan, banyak kali mau lari. Saya pikir mau petik anggur di Australia, ya, gaji besar katanya, ya pernah mikir saudara, ya apalagi cuma bermusim, ya bahkan lihat video mereka petik anggur 1 hari bisa dapat berapa ratus dolar, ya. Pernah terpikir, jangan pikir nggak pernah terpikir. Kawan saya baru-baru ini saudara, datang cari dari Johor Baru sana, dia ke gereja pusat, cari saya, ini kawan dunia. Ya, kawan dunia saudara, Toke Mas dulu di Komta. Cari saya, dia cari di gereja pusat. Mereka bilang, itu Winifred ada di Kota Masai. Dia pakai West. Cari pergi sini saudara, ketemu. Nah kebetulan Wilson ada di sini. Namanya Aheng, cari saya saudara, Toke Mas dulu. Ya. Tanya, ternyata Wilson, saya anaknya Pastor Winifred. Dia telepon saya, telepon malam itu telepon saya. Ayo Winifred, sudah lama tak jumpa, lama. Boleh tolong saya, apa? Saya mau pergi Sabah, mau invest, cari emas. Cari emas, saya tak ada lah minat lagi. Ya. Kau carilah sana ada orang. Ya. Saya tak mau ikut. Ya. Dia punya duit saudara,
Ya, saya tahu dia punya warisan. Dia bilang dia sudah tidak buka kedai emas. Ya, saya tahu dia ada duit. Tapi saya tidak mau ikut. Dia ajak saya, ayolah, saya bayar tiket kamu, kita pergi Sabah. Ada adik kamu bilang ada adik, nanti kita cari emas di sana. Dia mau beli pasir apa untuk buat solar panel. Ya. Dia sudah pernah ke Indonesia, bilang semua oke, lalas tak oke. Ya. Tak tahu habis duit berapa saudara. Hei, kalau bilang tarikan bisnis, saya udah berapa kali ditawar saudara. Ayo nanti dapat berapa persen, nanti berapa persen. Ya. Saya katakan terima kasih Tuhan, saya masih mau setia di ladang pekerjaan Tuhan. Ya. Saudara harus doakan saya. Ya, jangan sampai lalas nanti saya toke petai. Ya. Tak jadi panggilan saudara. Wah, abang saya cerita sama saya. Saya ada hampir 1.000 pohon petai sana. Dia bilang sama saya boleh kampung itu hari. Ini kalau jadi ini sudah berbuah loh saudara petai saya. Yang hampir 1.000 pohon itu sudah ada buah. Dia bilang sekarang ini petai baru belajar berbuah. Sekarang boleh 1 minggu 20 sampai 40 kilo ada hasil. Tapi kalau ini berbuah 40% saja pohon ini kalau berbuah. Kita boleh supply 1 minggu 400 kilo. Wah, ini jalan duit saudara. Sekilo berapa? 400 kilo. Tinggal goyang-goyang kaki saudara, tinggal petai berbuah saja. Saya katakan Tuhan ampuni. Tetaplah saya jadi hamba Tuhan, jangan toke petai. Saya bilang, ya sudahlah kamu petik saja. Petik saja. Ya, kalau ada lebih sedikit kasih mama, itu saja. Wow, mama saya saudara, bangga dia bilang, tak usah kirim duit saya banyak duit. Dia bilang, oh, boleh tahan kau, banyak duit. Ya. Toke durian dia saudara, toke dabai. Kemarin 120 kilo, 30 ringgit sekilo saudara. Wow. Nah saudara melihat, balik saudara, nanti jangan jauh-jauh ya. Balik firman Tuhan, setia loh saudara. Setia di pelayanan, setia jemaat, jadi jemaat. Setia. Ada tarikan dunia, yes ada. Tapi kalau engkau setia, Tuhan bilang engkau akan diberkati. Amin. Tuhan buka perbendaharaannya. Engkau akan naik dikatakan. Dan bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini kau lakukan dengan setia. Sekali lagi ditegur setia. Bilang sama orang sebelahmu tetap setia. Senang kan kalau punya girlfriend, boyfriend setia. Aduh saudara, senang hati. Kalau tak setia itu, aduh saudara. Makan tak kenyang, tidur tak lena, mandi tak basah. Ya. Nah itu, kalau setia itu Tuhan sayang sama kita. Kenapa kita perlu setia saudara? Kejadian pasal 18 ayat 14. Kalau kita sudah setia, lihat Tuhan akan lakukan hal yang besar buat kita. Kejadian pasal 18 ayat 14 dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah kutetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ini Tuhan tegur Abraham. Abraham berkata, saya sudah setia Tuhan. Saya sudah ikut engkau. Tetapi saya tidak punya anak. Engkau memberkati saya betul. Tetapi apalah guna harta itu saat saya meninggal nanti. Tidak ada yang mewarisinya. Lalu Tuhan bilang sama dia, apakah ada sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Saudara, soal berkat Abraham percaya, tapi soal keturunan dia ragukan. Kenapa? Dia sudah tua, dia sudah berumur. Apakah mungkin nanti punya keturunan? Tapi Tuhan tegur Abraham, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin saudara.
Saya tidak tahu sesuatu yang saudara tunggu-tunggu selama ini belum berhasil, belum muncul, belum dijawab. Yakinlah, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Kalau engkau tetap setia, percaya, Alkitab berkata, Tuhan lakukan. Jadi saudara, setia ini harga mati saudara, nggak bisa tawar-tawar. Setia saja saudara. Wow, jemaat yang setia itu indah di mata Tuhan. Doanya, wow, Tuhan dengar saudara, sayang Tuhan. Ya, itu sebabnya orang yang setia itu di mata Tuhan itu berharga saudara. Ya, di dunia aja kalau kita setia dengan majikan, ya, setia dengan pasangan, itu indah sekali saudara. Senang hati, apalagi Tuhan. Abraham setia. Jadi Tuhan tahu dia tidak punya anak. Sampai Tuhan berkata, Abraham percaya saja. Tahun depan engkau akan melihat. Ya. Jadi itu sebabnya saudara, kalau awal tahun ini kita sedang mendengar suara Tuhan. Supaya di akhir tahun kita akan melihat. Amin saudara. Ya. Kalau dari awal tahun kita tidak mendengar, sampai akhir tahun kita mau dapat apa saudara? Kalau firman Tuhan pada malam ini, saya percaya ini menegur kita. Kalau kita mulai setia. Kalau tahun lalu kita setia, tahun ini lebih setia lagi. Dan percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Yeremia pasal 32 saudara. Yeremia pasal 32 ayat 17. Dikatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi. Dengan kekuatanmu yang besar, dengan lenganmu yang terentang, tiada satu apapun yang mustahil untukmu. Saudara, ini merupakan pengakuan Yeremia, tidak ada yang mustahil. Mungkin selama ini kita berdoa, mungkin kita mulai tawar hati, tapi diperbaharui awal tahun ini, semangat kembali bahwa Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara, tidak ada yang mustahil. Anak saya, dia sempat bingung saudara. Bagaimana kelanjutan persekolahannya, biayanya. Kan selama ini dia sedikit keletihan. Ya, tunggu tidak ada kepastian. Dipanggil kerja kah? Tidak dipanggil kerja. Ya, itu yang sering kali dia tunggu, selalu standby. Saudara senang gak kalau standby? Itu enggak senang saudara. Mau buat kerja pun masih tunggu-tunggu. Dipanggil enggak ya? Dipanggil enggak? Tidak ya. Tapi luar biasa saudara. Sebelum akhir tahun preschool panggil dia untuk sign kontrak. Karena dia diberikan kesempatan saat dia sekolah itu 1 minggu. Diberikan kesempatan bekerja 24 jam saja. Preschool minta dia tanda tangan. 20 jam 1 minggu. Preschool ambil semua. Ya. Tetapi awal tahun ini saudara, sekali lagi preschool panggil dia lagi. Karena masih ada sisa 4 jam ya. Itu pun preschool mau ambil lagi juga 4 jam. Sehingga full ya. Jadi dia gak perlu kemana-mana lagi. Dia bilang, puji Tuhan Daddy, saya gak perlu lagi ya. Tunggu-tunggu restoran panggil. Ditawarkan kadang-kadang tidak habis 24 jam. Dikatakan puji Tuhan tahun 2026. 24 jam itu sudah penuh diambil. Nah saudara, itu sebenarnya tadi mustahil. Apalagi dia part time. Bagaimana? Tapi tidak ada yang mustahil. Kalau kita tetap percaya dan berdoa saudara, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Sehingga buat dia tahun 2026 tak perlu lagi tawaran-tawaran bekerja karena sudah di sign kontrak saudara. Dan itu sebabnya saudara, kita mungkin tidak punya kepastian bagaimana ya, bagaimana ini ke depan, bagaimana ke depan. Percaya saja, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau kita setia, Tuhan pasti buka jalan. Amin saudara. Ya. Yang terakhir saudara, Markus pasal 9 ayat 23.
Markus pasal 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin saudara. Saudara orang yang percaya, sebenarnya hidup saudara tidak ada yang mustahil. Percaya saja, sesukar apapun, seberat apapun. Firman Tuhan, Yesus yang berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau mustahil itu tidak percaya, saudara. Kalau orang percaya, tidak ada yang mustahil. Ya. Terakhir, ini betul-betul terakhir. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Pemain musik boleh naik ke atas. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Perhatikan saudara, Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya apa? Kita yang miskin ini diperkaya oleh Tuhan. Wow, ayat ini sangat luar biasa sebenarnya saudara. Kita aja yang selalu katakan, oh kami kurang. Padahal Yesus yang luar biasa itu hidup dalam kekurangan. Supaya kita yang kurang ini berkelimpahan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kalau kita mengambil roti dan anggur sebentar, Dia sudah ganti tempat kita. Tempat kita yang tadinya miskin. Tempat kita yang tadinya kurang. Tempat kita yang tadinya penuh dengan kelemahan. Dia ganti sehingga saudara tidak lagi miskin, tidak lagi kekurangan, tidak lagi lemah, tidak lagi sakit, tetapi engkau orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan nyanyian yang berkata hanya nama Yesus. Di saat saudara punya pergumulan, di saat saudara punya persoalan, ingat baik-baik. Nama Yesus menjadi jawaban. Hanya nama Yesus.